Sudah jadi ini Pak, tapi Pak Gubernur lebih gawat lagi. Dia ini lebih gawat dari tadi. Yang tadi sih nggak seberapa dibanding Itu ini. baru Ya kecil banget. Ini Yang ini gawat. bawah. Oh, ini 3 tipe untuk Pak Gubernur kan tidak. akan diruntuhkan Pak. Iya diruntuhkan. Oke. Ya. BG-nya. Amdalnya keluar. Tapi dalam AMDAL deh. Amdalnya keluar bukan? Di atas HGU Pak, PTPN, sehingga Kenapa? Oh iya. Bisa kirim ya? siap gitu, tabungan kita Pak, ini soalnya banyak Pak. Iya, dipin. Dipin dokin. Hari ini yang terakhir, hari ini ya, besok lain lagi. Ini hari ini yang terakhir. Pertama tadi 2 di Puncak Pas sana ya. Ini yang ketiga dalam rangka mendapat kami dari LH dapat aduan masyarakat begitu banyak ya, dan juga dampak banjir yang terjadi luar biasa. Dalam rangka juga menegakkan aturan hukum undang-undang yang berlaku, maka pertama tadi disegel 2 di sana, ini yang terakhir di sini ya. Banyak hanya disegel aja Pak. Hari ini 4, malam 4 hari ini. Jadi ini yang keempat hari ini. Nah, besok mungkin nambah lagi. Pelanggarannya apa nih Pak? Segel aja Pak, harus dibongkar Pak. Pak Menteri Lingkungan. Oke, terima kasih ya. Jadi ini indikasi pidananya sudah ada. Jadi kami akan menuntut 2 hal terkait dengan semua tenan yang tadi disita oleh Pak Menko dan Pak Gubernur. Kita akan melakukan pendalaman di dalam tahapan penyidikan. Kami akan menuntut 2 hal. Pertama dari pidananya, karena berdasarkan kajian kita telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian yang cukup besar, material dan 1 korban jiwa. Ini pemerintah pusat tidak boleh diam. Kita harus mengambil langkah-langkah serius, dan ini kejadian ini sudah berulang-ulang. Artinya alam telah mengkalibrasi bahwa kalau kita berbuat seperti ini terus, bencana di hulu, di hilir sana cukup besar. Sehingga Pak Menko memerintahkan kepada saya untuk melakukan analisis detail terkait penggunaan lahannya. Sejatinya kita hari ini berada di segmen 1 dari Das Ciliwung. Das Ciliwung ini seluas 38.500 hektar. Kemudian segmen satunya, jadi kami biasanya menjadi segmen hulu, segmen tengah, segmen hilir. Nah, segmen hulu ini ada di Kabupaten Bogor, kemudian segmen 2-nya di Kota Bogor, segmen 3-nya Kabupaten lagi, segmen 4-nya Depok, segmen 5-6-nya di DKJ, daerah khusus Jakarta. Jadi kita hari ini ada di segmen hulu. Segmen hulu ini luasnya, tadi luas das itu 38.500, segmen hulu luasnya 15.000. Artinya bahwa das Ciliwung ini seperti corong gitu, corong gini terus melipir seperti selang. Jadi kita bayangkan casementnya itu 15.000, kemudian masuk di dalam selang yang kecil yang sepanjang sampai panjang Ciliwung 126 km. Jadi tingginya itu yang kita berdiri tadi sekitar 1.300 di puncaknya. Kemudian di hilirnya, di Jakartanya main 4 meter. Jadi bisa bayangkan dalam jangan jarak hanya 126 kilo, tetapi topografinya langsung jatuh gini. Sehingga apa yang disampaikan Pak Gubernur, kemarin terjadi banjir di hulu. Nah, banjir itu memang landscape kita tidak bagus. Landscape kita itu berupa batuan beku luar yang di bagian hulu. Nah, dengan komposisi kemudian dengan seperti itu tanpa dilindungi oleh hutan pegunungan, maka terjadi erodivitas, terjadi tingkat surface runoff di angka sampai 0,6%, 0,6%, 0,6. Artinya setiap 1 liter hujan maka 0,6-nya akan turun langsung. Nah, pada saat kejadian total curah hujan dari tanggal 28 sampai tanggal 2 Maret yang menyebabkan banjir besar itu, maka total hujannya adalah 247 mm. Jadi jumlah total selama 3 hari. Itu kalau dikalikan landscape tadi 15.000, maka hari itu air turun sebanyak 35 juta meter kubik.
Oke, sementara dengan landscape yang seperti itu, maka itu kemudian menjadi air itu tidak tertahan. Jadi air itu sejatinya, Pak Menko tadi, ini harusnya pohon. Sebenarnya dulu waktu kebun teh mungkin belum ada seperti ini, belum ada gangguan lain. Jadi sekarang sudah bangunan. Nah, ini patut kemudian menjadi pencermatan apa yang dikatakan Pak Gubernur, bahwa terjadi perubahan tata ruang yang harus diteliti lagi. Jadi tahun 2010 tata ruang yang kita berdiri situ dari 15.000 yang di catchment kita, bicara catchment ujungnya, itu semuanya adalah kawasan lindung. Kemudian kawasan konservasi badan air. Nah, hari ini itu berdasarkan Perda tahun 2022 Jawa Barat dirubah menjadi kawasan pertanian dan pemukiman. Sehingga inilah kejadiannya. Nah, kita harus, saya atas nama Pak Menko, dengan kasus banjir dan menelan korban jiwa ini, kami akan mengkoreksi detail apa yang terjadi di Das Ciliwung ini. Tentu ada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, iya, seperti Jaswita tadi. Jaswita tadi benar-benar ada di tengah aliran sungai. Ini sangat berbahaya. Nah, kembali ke konteks tadi, dengan volume yang demikian besar, maka penegakan hukum harus dilakukan. Apakah ini segel-segel saja? Tidak. Kita akan segera meningkatkan ke penyidikan, karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir yang kalau dihitung itu udahlah pasti ratusan atau mungkin sampai ke triliun. Kemudian satu orang melayang, satu jiwa itu nggak boleh melayang karena kelalaian kita. Sehingga kita akan mengevaluasi detail kenapa yang dari landscape yang 15.000 itu, maka 8.000-nya kemudian berubah menjadi kawasan pertanian tahun 2022. Sejak itu maka maraklah itu bangunan-bangunan. Kita akan koreksi detail, kita akan panggil, akan cek semua. Tata ruangnya harus kita koreksi habis, karena ini yang menyebabkan kemudian terjadi meledaknya pemukiman. Dan tahun 2010 pemukiman hanya sekitar 500 hektaran. Nah, saat ini sudah 1.500. Sebagian besar resort-resort gede itu ada di badan air bahkan, Pak Gubernur, Pak Menko. Sehingga Pak Menko, ini bukan berhenti di sini. Ini kita memang secara seremonial harus dilakukan lebih awal. Selanjutnya kita telah memerintahkan Pak Deputi Gakom untuk menyelesaikan seluruh tenan-tenan yang berada di segmen hulu ini untuk dilakukan penyegelan dan prosesan hukum lebih lanjut. Kemudian langkah lebih lanjut kami akan diskusi dengan Pak Menko, Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Gubernur DKI, karena di daerah yang 15.000 itu 7.000-nya adalah lahan kritis. Karena kalau kita lakukan ini tentu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah Jawa Barat saja, tetapi penikmat, pendapat hasil manfaat ini ada di Jakarta. Jadi itu sudah ada dalam PP nomor 46 tahun 2007 tentang ekonomi lingkungan. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.